Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Kimia B 2020 dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul biomolekul lipid. Nah, kelompok 4 terdiri dari Aisyah Turyodo, Miftaulia, dan Raudatul Hadawiyah. Nah, bagian-bagian yang akan kami presentasikan itu yang pertama ada definisi dan sejarah biomolekul lipid, sumber fungsi dan implementasi lipid, klasifikasi dan struktur lipid, sifat fisik dan kimia lipid, dan terakhir uji kualitatif lipid. Yang pertama itu ada definisi dan sejarah biomolekul lipid. Definisi sendiri Nani, lipos lemak merupakan salah satu kelompok senyawa organik yang tidak larut di dalam air, karena lipid umumnya merupakan molekul yang memiliki gugus nonpolar. Lipid dapat larut dalam pelarut organik nonpolar seperti benzena, eter, heksena, dan metanol. Lipid adalah satu zat yang kaya akan energi, berfungsi sebagai sumber energi yang utama untuk proses metabolisme tubuh. Nah, sejarah lipid itu dimulai pada tahun 1890 oleh Charles E. Overton mempelopori sejarah penemuan biomembran. Dia menyatakan bahwa sel terbungkus oleh beberapa lapisan permeabel yang selektif. Kemudian tersusun dari kolesterol dan lecitin. Pada tahun 1900, Irvin Langmuir mengemukakan hasil penelitiannya tentang struktur membran lipid monolayar. Struktur inilah yang menjadi dasar struktur membran pada abad ke-20. Selanjutnya, pada tahun 1925, E. Gorter dan F. Grendel menemukan bahwa rata-rata jumlah lapisan tunggal monolayar pada masing-masing membran ada 2, sehingga timbul konsep lipid bilayar. Nah, pada tahun 1935, Hugh Davison dan Danieli mereka menyatakan bahwa pada kedua sisi lapisan lipid ada suatu lapisan yang terdiri dari protein. Nah, ini merupakan struktur dari lipid bilayer. Pada sesuai dengan yang diungkapkan pada tahun 1925 dan dibilang pada tahun 1935 ada satu lapisan yang terdiri dari protein. Terus lanjut sumber fungsi dan fungsi lipid itu yang pertama ada sebagai cadangan energi, kedua menjalankan aliran air ion dan molekul lain keluar dan masuk ke dalam lipid, yang ketiga penyerapan dan pembawa vitamin A, D, E, dan K. Yang keempat, penahan goncangan untuk melindungi organ vital dan melindungi tubuh dari suhu luar. Yang kelima, sarana sirkulasi energi di dalam tubuh dan komponen yang membentuk membran small germ cell. Terus yang selanjutnya, yang keenam ada sebagai hormon dan vitamin. Terus yang ketujuh, pembentukan sel dan sumber asam lemak esensial. Dan yang terakhir, dari aspek teknologi makanan, lipid bertindak sebagai pelicin makanan yang berbentuk pelet, sebagai zat yang mereduksi kotoran dalam makanan dan berperan dalam kelezatan makanan. Nah, yang selanjutnya itu ada sumber lipid. Sumber lipid terbagi menjadi 2, yaitu ada lemak nabati dan lemak hewani. Nah, lemak nabati itu pada dasarnya berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti buah alpukat, jenis kacang-kacangan, tumbuhan laut, mentega, coklat hitam, chia seed, minyak zaitun, minyak kelapa, dan lainnya. Terus yang kedua itu sumber lipid berasal dari lemak hewani. Pada dasarnya berasal dari hewan. Lemak hewani sebenarnya dapat berasal dari berbagai bagian tubuh hewan. Namun dalam praktik komersial seperti peternakan, para produsen mendapatkan lemak dan mengekstraksi jaringan tubuh hewan ternak seperti ayam, sapi, dan babi, seperti ikan, susu, telur, daging, dan minyak. Nah, yang selanjutnya itu ada implementasi lipid. Yang pertama ada waxes. Waxes atau malam adalah ekster dari asam lemak dan alkohol monohidrat bermolekul tinggi. Waxes di alam ditemukan dalam bentuk campuran dari ester yang berbeda dan bersifat padat pada suhu kamar. Waxes berperan sebagai pelindung. Contoh waxes terdapat dalam kutikula daun dan buah yang berfungsi meminimumkan kehilangan air karena transpirasi. Sedangkan pada hewan, wol dan bulu selalu dilindungi oleh zat alami hidrofobik yang mengandung wax untuk melawan. Yang kedua, ada pakan hewan ternak. Ekstraksi lipid spirulina plantensis meningkatkan konsentrasi high density lipoprotein atau HDL pada plasma darah kelinci. Ekstrak lipid tersebut mengandung asam Y-linolenat paling tinggi 0,49% dibandingkan asam lemak lain, seperti asam palmitat, stearat, dan oelat. Selain itu, ternak sapi yang diberi tambahan pakan alga laut Schizositrium sp menghasilkan asam lemak omega 3
heksanoat pada susu sapi. Dan yang terakhir, lipid pada hamir. Hamir merupakan salah satu mikroorganisme yang dapat mengakumulasi lipid di dalam sel. Kelompok hamir yang dapat mengakumulasi lipid lebih dari 20% disebut hamir oleaginous. Beberapa genus hamir dapat mengakumulasi lipid 20-70% dari berat biomasa kering, antara lain genus Candida, Cryptococcus, Lipomyces, Rhodosporodium, dan Rhodotorula. Selanjutnya yaitu klasifikasi dan struktur lipid. Next. Nah, lipid dibagi menjadi 3, yaitu ada lipid sederhana, lipid kompleks, dan derivat lipid atau turunan lipid. Dalam lipid sederhana terdapat lemak, minyak, dan lilin. Di lipid kompleks terdapat fosfolipid dan glikolipid. Dan di derivat lipid ada asam lemak, alkohol, dan gliserol, serta sterol. Nah, lipid sederhana, lemak merupakan ester antara asam lemak dengan gliserol, termasuk trigliserida. Umumnya diperoleh dari hewan, berwujud padat pada suhu ruang, dan tersusun dari asam lemak jenuh. Minyak juga termasuk ester antara asam lemak dengan gliserol, juga termasuk trigliserida. Umumnya diperoleh dari tumbuhan, berwujud cair pada suhu ruang, dan tersusun dari asam lemak tak jenuh. Nah, lemak dan minyak ini diperoleh melalui proses esterifikasi, di mana asam lemak ditambah gliserol menghasilkan lipid sederhana berbentuk lemak atau minyak plus H2O. Next. Dan di sini dapat terlihat perbedaan lemak dan minyak. Lemak berasal dari hewan, sedangkan minyak berasal dari tumbuhan. Lemak asam lemak jenuh dan minyak asam lemak tidak jenuh. Lemak merupakan non-esensial dan minyak merupakan esensial. Wujud kamar lemak itu padat, wujud kamar minyak itu cair. Titik didih lemak itu lebih tinggi dan titik didih minyak lebih rendah. Contoh dari lemak merupakan mentega, keju, susu, sedangkan minyak, contohnya adalah minyak kelapa dan minyak zaitun. Next. Nah, lipid sederhana lainnya yaitu lilin atau wax. Merupakan ester antara asam lemak dengan alkohol rantai panjang, yang merupakan termasuk non-gliserida. Ini diperoleh dari lebah madu atau mirisil palmitat dan ikan paus atau lumba-lumba, yaitu spermaceti. Nah, lilin tidak larut di dalam air dan sulit dihidrolisis. Contohnya yaitu beeswax. Nah, lilin juga diperoleh dari proses esterifikasi. Dari asam lemak ditambah alkohol menghasilkan lipid sederhana yang berupa lilin plus H2O. Selanjutnya, kita masuk ke lipid kompleks, yaitu yang pertama fosfolipid. Fosfolipid mengandung asam lemak dan gliserol. Selain itu, asam fosfat, basa nitrogen, dan substituen lainnya. Nah, dapat dilihat bersama reaksinya yaitu fosfolipid ditambah H2O atau dihidrolisis menghasilkan gliserol plus asam lemak plus asam fosfat dan senyawa nitrogen. Penyusun struktur lipid bilayer pada membran sel yang berperan dalam mengatur sistem transport dari dalam keluar sel. Nah, ini dapat dilihat strukturnya, yaitu yang di kepala ini merupakan hidrofilik, yaitu yang dapat larut dalam air, terdapat fosfat dan gliserol, dan ekornya ini bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Ada asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Dan juga ini ada dua jenis fosfolipid, yaitu lecithin dan sphingomyelin. Selanjutnya. Lipid kompleks selanjutnya yaitu glikolipid, yang mengandung asam lemak dengan karbohidrat, yaitu berupa monosakarida atau oligosakarida. Nah, biasanya itu berupa monosakarida yang berbentuk galaktosa atau glukosa, serta nitrogen. Nah, bersama reaksinya yaitu glikolipid ditambah H2O atau dihidrolisis menghasilkan gliserol plus asam lemak, plus karbohidrat, dan senyawa nitrogen. Dan dapat dilihat struktur glikolipid.
Selanjutnya yaitu derivat lipid atau turunan lipid. Nah, yang pertama itu asam lemak. Asam lemak merupakan asam monokarboksilat rantai panjang. Rentang ukuran dari asam lemak adalah C12 sampai dengan C24. Nah, di sini ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Perbedaannya yaitu asam lemak jenuh atau saturated fatty acid merupakan rantai hidrokarbon, pembentuknya memiliki rantai panjang asam karboksilat dan tidak memiliki kata rangkap. Dapat dilihat struktur yang di bawah, ikatannya rantai panjang, tidak memiliki rangkap. Dan yang kedua yaitu asam lemak tak jenuh atau unsaturated fatty acid merupakan rantai hidrokarbon, pembentuknya memiliki satu atau lebih ikatan rangkap antara atom karbon. Nah, dapat dilihat struktur atom karbonnya, yaitu terdapat rangkap di tengah. Selanjutnya yaitu asam lemak esensial dan non-esensial. Asam lemak esensial adalah asam lemak yang tidak dapat disintesis dalam tubuh manusia, dan karena itu harus diperoleh dari makanan. Contohnya adalah asam linoleat dan asam alfa-linoleat. Yang kedua, asam lemak non-esensial adalah asam lemak lain yang dapat disintesis oleh tubuh. Contohnya adalah asam arakit, asam stearat, asam palmitat, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu derivat lipid atau turunan lipid. Selanjutnya itu alkohol dan gliserol. Nah, gliserol ini memiliki berapa jenis? Ada monogliserida, digliserida, dan trigliserida. Yang pertama yaitu monogliserida. Monogliserida merupakan istilah untuk gliserida di mana satu molekul gliserol telah membentuk satu ikatan ester dengan satu molekul asam lemak. Nah, dapat dilihat di struktur di bawah, yaitu satu gliserol bergabung dengan asam lemak dan menghasilkan monogliserida plus air. Selanjutnya. Yang kedua yaitu digliserida, merupakan istilah untuk gliserida di mana satu molekul gliserol telah membentuk satu ikatan ester dengan dua molekul asam lemak. Nah, jadi satu gliserol terhubung dengan dua asam lemak menghasilkan digliserida plus 2H2O. Selanjutnya yaitu trigliserida atau bisa disebut dengan triasil gliserida. Terdiri atas 3 asam lemak yang tersambung dengan single gliserol. Asam lemak pembentuk trigliserida dapat terdiri dari jenis yang sama atau campuran 2 atau lebih asam lemak. Trigliserida yang terbentuk bersifat nonpolar, hidrofobik, dan tidak larut dalam air. Nah, dapat dilihat jadi satu gliserol bergabung dengan 3 asam lemak menghasilkan trigliserida plus 3H2O. Selanjutnya. Derivat lipid lainnya yaitu sterol atau bisa disebut steroid, adalah zat yang sangat penting dan tersebar luas dalam tubuh hewan. Dalam tubuh manusia, steroid berhubungan dengan proses fisiologis yang berfungsi sebagai hormon, seperti hormon testosteron dan progesteron, ataupun kortison. Contohnya yaitu kolesterol. Selanjutnya. Nah, di sini kita akan bahas klasifikasi dari kolesterol. Yang pertama yaitu LDL atau low density lipoprotein. Kolesterol yang bersifat buruk atau merugikan, kadar LDL yang meninggi akan menyebabkan penebalan dan penempelan kolesterol pada dinding pembuluh darah. Kolesterol jenis ini mengandung lebih banyak lemak daripada kolesterol HDL, sehingga akan mengambang di dalam darah. Protein utama pembentuk kolesterol LDL ini adalah apolipoprotein B. Nah, di sini dilihat parameternya dan nilai rujukannya. Nilai yang dianjurkan LDL ini kurang dari 130, untuk resiko sedang itu 130 sampai 159, dan resiko tingginya itu lebih dari sama dengan 160. Selanjutnya. Yang kedua yaitu HDL
atau high density lipoprotein. Jenis kolesterol ini bersifat baik atau menguntungkan, dapat mengangkut kolesterol dari pembuluh darah kembali ke hati untuk dibuang guna mencegah terjadinya penebalan pada dinding pembuluh darah atau mencegah terjadinya proses aterosklerosis. Protein utama pembentuk HDL ini adalah apolipoprotein. Kolesterol HDL ini lebih sedikit kandungan lemak dan kepadatannya tinggi, sehingga lebih berat. Semakin rendah kadar kolesterol HDL ini, semakin besar juga kemungkinan terjadinya penyakit jantung koroner. Dan dapat dilihat berdasarkan nilai rujukan untuk laki-laki dan perempuan sesuai usianya. Selanjutnya yaitu struktur lipid. Berbeda dengan karbohidrat dan protein, lipid bukan merupakan suatu polimer. Suatu molekul dikategorikan dalam lipid karena mempunyai kelarutan yang rendah di dalam air, larut dalam pelarut organik seperti eta dan kloroform, dan terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, jika lipid dibedakan atau berdasarkan ikatannya itu dibagi menjadi dua, yaitu lipid dengan rantai hidrokarbon terbuka dan siklis. Untuk lipid dengan rantai hidrokarbon terbuka, contohnya adalah asam lemak, triagliserida, sphingolipid, fosfatidgliserol, dan juga glikolipid. Yang kedua yaitu lipid dengan rantai hidrokarbon siklis, steroid atau kolesterol contohnya. Dapat dilihat di bawah strukturnya. Selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sifat fisik dan kimia dari lipid. Next. Sifat fisik lipid yang pertama adalah jika ia mempunyai titik leburan tinggi, itu menandakan bahwa lipid mengandung asam lemak yang jenuh. Sedangkan lipid yang memiliki titik lebur rendah berarti mengandung asam lemak tak jenuh. Yang kedua yaitu asam lemak rantai pendek akan larut dalam air, sedangkan asam lemak rantai panjang tidak larut dalam air. Yang ketiga, lemak murni tidak berwarna, tidak berbau, dan juga tidak berasa. Lalu, lipid hewan pada suhu kamar akan berbentuk padat atau lemak, sedangkan lipid dari tumbuhan berbentuk cair atau minyak. Yang kelima, lipid itu bersifat amfipatik atau memiliki ujung bersifat nonpolar dan polar. Dapat dilihat seperti di contoh di PPT. So, next. Lipid relatif tidak larut dalam air, tapi larut dalam pelarut organik seperti alkohol, eter, ester, atil asetat, dan keton. Lipid juga larut dalam benzena dan kloroform. Alkohol panas merupakan pelarut yang sangat baik. Kemudian titik lele yang rendah dimiliki oleh asam lemak rantai pendek dan bersifat tidak jenuh. Yang terakhir, lipid nonpolar mengandung gugus nonpolar, misal lemak dan minyak. Sedangkan lipid polar punya daerah hidrokarbon yang nonpolar dan daerah polar atau ionik, misalnya seperti fosfolipid dan glikolipid. Next. Selanjutnya ada sifat kimia lipid. Yang pertama adalah esterifikasi. Esterifikasi merupakan proses pembentukan lipid sederhana yang terdiri dari 3 macam, yaitu lemak, minyak, dan lilin. Di sini alkohol juga dapat membentuk sebagai gliserol. Di sini terdapat contoh yaitu asam ditambah alkohol dimatur dengan pemanasan kemudian membentuk ester dan juga air. Next. Selanjutnya hidrolisis. Lemak dapat dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Hidrolisis dapat berlangsung secara enzimatik maupun katalik anorganik. Enzimatik ini bersifat selektif, yang artinya hanya posisi tertentu saja yang diserang.
Kemudian katalik anorganik yaitu mempercepat reaksi kimia tanpa mengubah struktur dan prosesnya. Sini yaitu contohnya trigliserida dibantu dengan enzim lipase yang kemudian membentuk gliserol dan asam lemak. Next. Selanjutnya itu reaksi shock modifikasi atau penyabunan. Jika hidrolisis triasil gliserol dengan basa akan menghasilkan gliserol dan garam alkali dari asam lemaknya yang disebut sabun. Nah, basa yang digunakan itu biasanya adalah NaOH atau KOH. Nah, terdapat juga angka saponifikasi yaitu banyaknya miligram KOH atau NaOH yang dibutuhkan untuk menyabunkan 1 gram lemak atau minyak. Contohnya itu tristearin dibantu dengan basanya itu NaOH dan H2O, kemudian membentuk gliserol dan Na-stearat. Next. Selanjutnya itu rancidity atau ketengikan. Ketengikan itu adalah perubahan kimiawi yang menyebabkan lemak atau minyak menjadi tengik dan rasanya tidak enak. Berdasarkan reaksi kimia yang terjadi, ada 2 jenis ketengikan. Yang pertama ketengikan oksidatif dan ketengikan hidrolitik. Ketengikan oksidatif ini terjadi pada asam lemak tak jenuh sehingga membentuk radikal. Selama oksidasi akan terbentuk peroksida. Lalu oksidatif ini terdapat 3 tahap, yaitu inisiasi, lalu propagasi, dan yang terakhir terminasi. Selanjutnya ketengikan hidrolitik. Ketengikan ini terjadi jika lemak mengandung sejumlah air. Air yang terkandung di dalamnya itu akan menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam-asam lemak. Contohnya itu ketengikan mentega. Next. Ada pirolisis. Pirolisis itu adalah reaksi dekomposisi karena panas. Jadi lipid itu dapat mengalami pirolisis jika dimasak pada suhu tinggi. Pirolisis juga menyebabkan terbentuknya akrolein, yaitu senyawa yang agak bersifat racun dan menyebabkan iritasi dengan bau khas lemak terbakar. Sini contohnya itu lemak yang dipanaskan, kemudian membentuk akrolein ditambah asam lemak. Next. Yang terakhir yaitu oksidasi spontan. Oksidasi spontan ini terjadi pada minyak yang mengandung asam-asam lemak yang banyak ikatan rangkapnya oleh udara pada suhu ruang. Biasanya ini membentuk material padat dan anti air. Minyak ini sering disebut juga minyak pengering atau drying oil karena sering ditambahkan pada cat untuk mempercepat pengeringan. Contohnya yaitu minyak yang mengandung asam oleostearat dari minyak tung dan asam risinoleat dari minyak jar. Kemudian proses pengeringan ini adalah reaksi polimerisasi yang berlangsung beberapa tahap. Yang pertama itu oksigen dari udara membentuk hidrogen. Ada hidrogen peroksida pecah jadi radikal yang dikatalis oleh garam-garam CO atau Pb. Yang terakhir radikal ini membentuk polimer dengan minyak tidak jenuh. Next. Untuk selanjutnya pengujian kualitatif lipid. Next. Di sini ada beberapa tes buat analisis kualitatif lipid, yaitu ada solubility test, translucent spot test, emulsification test, saponification test, Sudan 4 test, acrolein test, dichromat test, test for the free fatty acid, unsaturation test, dan Burchard test. Yang pertama yaitu solubility test, yaitu uji kelarutan mendeteksi kelarutan lipid dalam berbagai pelarut untuk memeriksa apakah larut atau tidak larut dalam pelarut polar atau non-polar. Nah, hasil positifnya yaitu dapat dilihat lipid larut dalam pelarut non-polar yaitu kloroform dan larut sebagian dalam etanol yang dapat larut pada pemanasan. Hasil negatifnya, lipid tidak larut dalam pelarut polar yaitu air. Selanjutnya.
Selanjutnya yaitu translucent spot test. Tes ini ditandai dengan titik tembus dan berminyak. Lipid tidak akan membasahi kertas sering, tidak seperti air. Lipid akan membentuk noda berminyak atau tembus pandang dan menembus kertas saring. Nah, dapat dilihat hasil positifnya yaitu bintik bening akan muncul pada kertas saring. Hasil negatifnya bintik tembus cahaya tidak akan muncul pada kertas saring. Selanjutnya. Next. Selanjutnya yaitu emulsification test. Tes ini merupakan proses yang menstabilkan emulsi air dan minyak dengan menggunakan agen pengemulsi. Nah, zat pengemulsi ini seperti garam empedu, sabun, dan lain-lain yang mengemulsi lipid dengan membentuk tetesan kecil yang tersuspensi dalam larutan. Hasil positifnya dapat dilihat yaitu memberikan emulsi lipid dan air yang permanen atau stabil. Hasil negatifnya, emulsi minyak dan air akan terbentuk di bagian atas karena tegangan permukaan air yang tinggi. Next. Dan dapat dilihat persamaan reaksi emulsification test, yaitu terdapat ikatan hidrogen. Selanjutnya yaitu saponification test. Tes ini didasarkan pada reaksi saponifikasi, di mana trigliserida lipid bereaksi dengan NaOH alkali untuk menghasilkan sabun dan gliserol dengan adanya etanol. Reaksi ini juga dikenal sebagai hidrolisis basa ester. Dapat dilihat hasil positifnya yaitu muncul buih di dalam tabung reaksi, dan hasil negatifnya tidak muncul buih di dalam tabung reaksi. Dapat dilihat persamaan reaksi saponification test, yaitu trigliserida yang merupakan lemak atau minyak ditambah basa menghasilkan gliserol dan sabun. Selanjutnya Sudan 4 test. Tes ini didasarkan pada prinsip pengikatan dan kelarutan lipid dalam senyawa nonpolar. Karena Sudan 4 adalah pewarna nonpolar, lipid akan mengikatnya dan mempertahankan warna noda dengan memberikan warna merah oranye. Sudan 4 tidak menodai atau mengikat senyawa polar. Dapat dilihat hasil positifnya yaitu memberikan warna merah sampai oranye pada larutan. Sedangkan hasil negatifnya larutan warna tidak akan berubah. Dan dapat dilihat persamaan reaksi Sudan 4 test. Selanjutnya yaitu acrolein test. Uji acrolein digunakan untuk mendeteksi adanya gliserol dan lemak. Tes ini didasarkan pada reaksi dehidrasi, di mana molekul air dikeluarkan dari gliserol dengan menambahkan reagen kalium hidrogen sulfat, menghasilkan pembentukan acrolein, yang ditandai dengan keluarnya bau yang menyengat. Hasil positifnya, jika terdapat gliserol dalam sampel, maka akan menimbulkan bau yang menyengat. Sedangkan hasil negatif, jika gliserol tidak ada dalam sampel, tidak akan menghasilkan bau yang menyengat. Selanjutnya, dapat dilihat persamaan reaksi acrolein test, yaitu gliserol dipanaskan dengan kalsium fosfat akan menghasilkan acrolein plus H2O. Selanjutnya dikromat test, yaitu uji dikromat, juga digunakan untuk mendeteksi adanya gliserol. Ini didasarkan pada prinsip reaksi oksidasi. Ion gliserol dan dikromat bereaksi memberikan warna coklat pada larutan. Kemudian ion kromat mengoksidasi gliserol dan mereduksi menjadi ion krom dengan memberikan warna biru pada larutan dengan adanya asam sitrat. Hasil positifnya, jika warna larutan berubah dari coklat menjadi biru, itu menunjukkan adanya gliserol. Sedangkan hasil negatif dalam hal ini warna coklat tidak akan berubah menjadi biru. Dapat dilihat persamaan reaksi dikromat test. Selanjutnya, ada juga tes for the free fatty acid, yaitu hal ini didasarkan pada reaksi netralisasi di mana alkali menetralkan dengan menambahkan asam lemak bebas ke dalam lipid. Nah, dapat lihat perbedaannya yaitu hasil positif jika warna merah muda hilang dengan penambahan sampel lipid, menunjukkan asam lemak bebas dalam sampel. Sedangkan hasil negatifnya yaitu warna merah muda tidak akan hilang.
dapat dilihat bersama reaksi dari test for the free fatty acid, yaitu asam lemak bebas yang ditambah alkohol, hidrolisis menghasilkan ester alkil plus air. Selanjutnya ada unsaturation test. Uji ini ketidakjenuhan digunakan untuk mendeteksi asam lemak tak jenuh atau ikatan rangkap dalam sampel lipid. Bromin atau yodium dapat mengubah asam lemak tak jenuh menjadi asam lemak jenuh. Jika lipid mengandung lebih banyak asam lemak tak jenuh, maka akan membutuhkan juga lebih banyak yodium. Dapat dilihat perbedaannya, yaitu hasil positif, warna merah muda akan hilang dengan penambahan asam lemak tidak jenuh. Dan sebaliknya hasil negatif, warna pink tidak akan hilang. Nah, dapat dilihat persamaan reaksi yang terjadi, yaitu dari asam lemak tidak jenuh ditambah yodium akan menghasilkan asam lemak jenuh. Dan juga Burchard test. Tes Burchard untuk mendeteksi adanya kolesterol. Kolesterol bereaksi dengan asam pekat kuat, yaitu asam sulfat dan anhidrida asetat. Asam sulfat dan anhidrida asetat bertindak sebagai agen dehidrasi dan pengoksidasi. Dapat dilihat perbedaannya, hasil positif menunjukkan adanya kolesterol dalam sampel dengan memberikan warna hijau kebiruan pada larutan, sedangkan hasil negatif, warna larutan tidak akan berubah. Dapat dilihat persamaan reaksi dari Burchard test. Nah, sekian dan terima kasih dari kami. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekurangan.